Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gerbong Golkar mulai longgar ya. Sebagian anggotanya ikut langkah JK mendukung pasangan Amin. Sudah kelihatan sekarang begitu kan ya, betapa dahsyatnya seorang Pak JK ya, pengaruh dari partai Golkar di situ begitu. Bisa saja sebagian yang sedikit lah yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Sebagian ya yang mendukung Prabowo, sebagian mendukung Anies Baswedan. Ketika melihat langkah kader yang kemudian banyak yang keluar dari partai Golkar untuk mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ternyata hari ini begitu orang yang dipandang luar biasa dari partai Golkar dan bahkan menjadi kader senior di situ begitu ya sekarang sudah memberikan resmi ya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Caimin ya. Mulai agak goyah sih sebenarnya dari partai Golkar, banyak kader-kader mereka ya. Bahkan satu sisi seorang Pak JK ini punya pengaruh besar di situ di Golkar. Apakah nanti setelah Anies Baswedan jadi menang begitu, apakah semuanya mutlak begitu kan ya, all in begitu ya untuk mendukung Anies Baswedan? Ya bisa saja seperti itu. Karena di dalam Anies Baswedan sendiri itu ada Pak JK begitu. Dia apakah dia harus mengikuti aturan partai ya? Apakah Partai Golkar akan bisa memecat seorang Pak JK ya, seorang senior di situ. Jadi saya rasa inilah politik kita begitu, ada pro dan ada kontra. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, melihat bahwa Partai Golkar itu bisa dianggap gerbong kosong oleh mereka begitu kan ya. Karena apa? Karena satu sisi ya pengaruh-pengaruh besar dari Pak JK sudah mendukung Anies Baswedan. Ini kami dari Golkar Jateng ikut mendukung Anies Mohaimin. Wow, satu persatu sudah banyak yang mengakui bahwa ya dari kader partai sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan ya Madura makin jos untuk Amin. Ya katanya, mantap Pak JK bersama Amin menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Semakin ya teguh mendukung Pak Anies Baswedan, sosok cerdas, religius, amanah dan berintegritas ya. Itu sudah pengakuan dari salah satu ya para publik, para netizen di situ satu persatu mulai mengaku bahwa saya ini simpatisan dari Partai Golkar. Saya ini adalah kader Golkar. Saya ini adalah pendukung Golkar begitu. Maka kemudian banyak setelah ada pernyataan dari seorang Yusuf Kalla yang punya pengaruh dan dampak luar biasa kepada Partai Golkar, tak pada akhirnya sekarang ya para kader-kader simpatisan yang kemudian yang tidak suka kepada Gibran di situ ya, yang tidak suka kepada Prabowo hari ini, ya kita lihat saja sebagian besar mereka mengikuti langkah dari Pak Yusuf Kalla. Justru saya yakin Pak Yusuf Kalla itu 2 periode begitu kan menjadi wakil presiden, menang terus mereka. Dia tahu strategi mana yang harus kita lakukan begitu kan. Tapi yang jelas ya adalah bahwa ini kan politik begitu kan. Ini kan demokrasi begitu. Setidaknya bagi kami adalah ya berapa persen dari Partai Golkar ya kader-kader mereka yang kemudian ya berlabuh kepada Anies Baswedan. Insya Allah ada kemenangan yang mutlak. Semakin teguh mendukung Pak Anies ya, sosok cerdas, religius, amanah, berintegritas ya. Ikut saran ya Yusuf Kalla, loyalitas dan sumpah sejati hanya untuk kepentingan rakyat ya. Bahkan mantap kalau Pak JK dukung Anies Baswedan, cukup ya besar pengaruhnya di Indonesia. Tidak perlu digarukan lagi, pasti Anies Imin jadi presiden. Amin amin ya rabbal alamin ya. Satu persatu berbondong-bondong untuk menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan Caimin. Ya mungkin dari partai-partai lain, petinggi-petinggi partai begitu kan. Katanya ada yang petinggi partai dari Golkar yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Sudah ada kok di situ begitu kan. Apalagi PAN begitu kan, apakah nanti begitu kan ya ada dukungan terus ya. Kita ini kan masih tinggal 2 bulan lagi untuk menuju Pilpres begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Anies Baswedan bisa menang begitu kan ya. Ya cukuplah bisa saja menang 1 putaran dan sebagainya begitu. Ya namanya politik itu kan pasti ada persaingan di situ. Ini mari kita baca ini ya. Ini Partai Golkar diketahui berada di dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, Najmuddin meyakini perbedaan pilihan jika akan membuat suara Golkar untuk Pilpres 2024 akan terbelah.
Karena JK memiliki pengaruh besar terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Wow, ini sudah diungkapkan oleh oleh para pengamat begitu kan, pengamat politik mengatakan bahwa bisa saja ada keuntungan besar meraup suara begitu kan ya. Apalagi ini begitu kan di bagian di bagian Indonesia Timur begitu kan, itu sudah jelas mereka akan memenangkan Anies Baswedan, insya Allah ya. Karena pada kenyataan hari ini kita lihat saja betapa luar biasanya seorang Anies Baswedan begitu kan. Sampai Pak JK itu ya menjadi magnet yang sangat luar biasa kepada Anies Baswedan di situ, menyatakan dukungan. Padahal Pak JK itu sudah banyak yang datang, mulai dari Pak Ganjar ya datang ke situ begitu kan, sowan begitu kan. Pada akhirnya sudah resmi menyatakan dukungan hari ini. Ini betapa luar biasanya Anies Baswedan menjadi magnet yang sangat luar biasa di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya di 2024 itu saatnya memilih Anies Baswedan. Pak JK orang cerdas, beliau tahu kualitas paslon. Jika paling paham tentang semua capres dan cawapres melakukan pilihan untuk negeri bukan demi pribadi ya. Jadi kita lihat saja bahwa apa yang dilakukan Pak JK ini bukan semata-mata mereka untuk dirinya, tapi semata-mata untuk rakyat Indonesia di situ begitu. Bagaimana rakyat Indonesia bersatu pro ya dalam kesejahteraan ya, bahkan ya dalam konteks ekonomi kita begitu. Insya Allah ada kemajuan besar di situ begitu. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan ya salam waras ya, Pak JK ya punya prinsip. Ini Bapak punya jiwa nasionalis, bukan nasi gemoy. Alhamdulillah, semoga ini pertanda kemenangan bagi Anies Baswedan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah, orang baik pasti dukung orang baik pula ya. Inilah komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya yakin dan meyakini bahwa apa yang terjadi di Partai Golkar hari ini mulai terbelah ya. Orang-orang yang sudah mengikuti Pak JK di situ begitu. Ya bisa saja dianggap gerbong kosong begitu kan. Karena apa? Karena orang yang kemudian sudah diberi amanah sebagai Partai Golkar, sebagai pemenang kedua dari PDIP begitu kan, di pemilu di 2019 seharusnya ya Ketua Umum Golkar itu setidaknya menjadi wakil presiden atau setidaknya mencalonkan diri menjadi capres di situ begitu kan. Sebagai marwah partai terbesar ya kedua dari PDIP yang kemudian menang di situ begitu. Jadi pada intinya kalau masyarakat hari ini melihat bahwa ya kalau Partai Golkar tidak kader-kader Partai Golkar tidak ada hanya menjadi koalisi di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya ya banyak yang kecewa terhadap itu begitu. Jadi kekecewaan para kader konstituen mereka begitu karena ya Pak Airlangga sendiri tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, masih kalah dengan yang lain begitu kan. Itulah kekecewaan mereka. Partai-partai Golkar ini partai besar, seharusnya di situ ya mewakili dari kader-kader Golkar. Ya kalau memang si Gibran misalnya sudah masuk Golkar dengan instan, kan kasihan orang yang berkiprah di dalamnya sudah puluhan tahun begitu kan ya. Seharusnya kan mereka yang diangkat apa dan sebagainya. Oke ya, ini sekilas terkait dengan Pak JK. Saya yakin dan saya yakinnya ada kemenangan ya bagi Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.